aktivitas kita sebagai pekerja migran yang ada di rumah majikan monoton. Kadang-kadang nih kita itu homun, merasa kesepian. Karena dampak dari merasa kesepian itu berselancar di media sosial. Apakah salah? Tidak. Berselancar di media sosial itu sekedar hiburan, gak ada masalah. Tapi yang berakibat fatal saat kita mencoba mencari pelampiasan. Telepon suami nggak diangkat, telepon anak nggak diangkat, telepon keluarga nggak dipeduliin, karena yang diinginkan oleh keluarga adalah uang saja. Itu sudah menjadi rahasia umum. Akhirnya hinggaplah laki-laki. Jadi ini pelajaran buat teman-teman yang masih baru, yang kalau sudah lama 10 tahun 20 tahun saya nggak komen banyak ya, karena kalian mungkin sudah pengalaman. Saya cuma memberikan wejangan pada teman-teman yang masih baru. Setelah kalian mampu menyesuaikan kerjaannya monoton setiap hari, akhirnya hinggaplah ilalang. Waduh, hinggaplah ilalang, bukan ilalang ya, bisa dibilang belalang kupu-kupu atau garangan, atau apa sih namanya, pangeran membawa kuda tiba-tiba hadir mengatakan bahwa mencintaimu. Di saat suamimu tidak ada waktu bersamamu, di saat keluargamu tidak ada waktu bersamamu, tiba-tiba laki-laki itu datang dan bercerita bahwa dia ada pekerja di hotel, bekerja jadi polisi, bekerja menjadi tentara, di pengeboran minyak, bekerja di sana di sini. Akhirnya kalian tertipu dan terpedaya. Akhirnya kalian jatuh cinta. Ya, jika memang itu berakhir di pelaminan, itu masih mending ya. Tapi bagaimana berakhir dengan penipuan? Berakhir dengan penipuan. Kenapa saya bilang penipuan? Berapa banyak teman-teman kita, atau bahkan Anda sendiri yang saat ini mendengarkan suara saya, karena saya pribadi pernah ya tertipu juga. Kenapa sih saya itu wanti-wanti sama kalian? Cuman kalau saya kan nggak di media sosial ya, karena saya bertemu langsung, dan dari cerita itu saya memetik sebuah hasil. Maaf, saya bawa minum dulu sebentar ya. Merasakan bahwa memang laki-laki itu kalau mau lebih muda dari kita, walaupun beda setahun 2 tahun, dia punya tujuan, Mbak. Iya, biar hidupnya lebih enak. Kan kita sudah janda muda, punya uang, otomatis dia hanya mengambil keuntungan dari kita. Apakah dia yakin akan menikahi kita? Jangan ngarep terlalu banyak. Laki-laki berpangkat, laki-laki kaya, laki-laki ganteng, itu jujur bukan saya seleranya. Mereka nggak akan berselera dengan saya. Tapi kenapa banyak laki-laki yang mencari saya? Karena mereka berpikir bahwa saya bisa memberikan uang ke laki-laki tersebut. Begitu juga dengan jenengan, Mbak. Diakui atau tidak, percaya atau tidak, itu adalah kenyataan bahwa laki-laki yang mencintaimu saat kamu ada di luar negeri itu hanya menginginkan uangmu saja. Jadi hanya uangmu saja yang diminta, hanya ya. Setelah itu mereka akan mencari alasan bahwa kamu sudah tidak setia, kamu selingkuh, atau bahkan kamu sudah tidak sama seperti dulu lagi. Padahal itu hanya akal-akalan mereka saja. Menurut pendapat saya adalah akal-akalan mereka saja. Selama ini mereka nggak pernah mencintaimu kok. Dan bahkan dari beberapa kasus yang ada, mbaknya itu masih baru di Hong Kong, terlilit utang segitu besar. Berangkat dari Indonesia punya utang, berpikir untuk keluar negeri untuk mengurangi beban keluarga. Tapi nyampe di luar negeri mereka malah memiliki hutang yang sangat-sangat besar sekali. Bagaimana penyelesaiannya? Ya mau tidak mau membayarin satu persatu. Di Indonesia punya utang di BRI, di pinjol. Setelah itu di luar negeri punya bank, masih potongan, masih baru selesai potongan, masa 6 bulan potongan, habis itu harus membayar lagi di bank yang lainnya. Ini sangat mengenaskan sekali ya. Banyak yang mengatakan bahwa kenapa ini harus diungkap, kenapa ini harus diberitahukan di publik, lah kenapa harus disembunyikan? Pertanyaan saya, kenapa harus disembunyikan? Padahal ini adalah nyata. Buat teman-teman yang belum pernah atau tidak pernah tahu,
Setidak-tidaknya ini menjadi cerminan. Jika saat kita kesepian, saat kita tidak dipedulikan oleh suami, saat kita tidak dipedulikan oleh keluarga, jangan mencari pelampiasan sesaat karena uang kita melesat. Jangan pernah mencari pelampiasan sesaat karena uang kita akan melesat. Itu menurut pendapat saya pribadi. Jadi pesan saya sekali lagi buat teman-teman yang non, bekerjalah dengan giat. Setelah bekerja dengan giat, setelah bisa mengambil hati majikan, apakah kalian sudah dalam kondisi aman? Tidak. Setelah itu garangan akan datang. Mereka akan mencoba mencintai kalian. Dan jika saat kalian itu selamat dengan garangan, berhati-hatilah dengan teman. Karena tidak semua teman yang akan mendukungmu. Setelah kau berhati-hatilah dengan teman, berhati-hatilah dengan gaya hidup yang ada di Hong Kong. Karena gaya hidup yang di Hong Kong itu sangat menipu sekali, Mbak ya. Gaya hidup di Hong Kong itu sangat menipu dan menarik, membuat kita terperdaya, membuat kita lupa bahwa iwa asin di rumah itu harganya cuma 4.000. Kalau di luar negeri kan, wah mahal sekali. Dan duduk di restoran, karena ini yang terjadi ya, bukan saya ngomongin jenengan ya, saya ngomongin diri saya sendiri. Saat di luar negeri, saya bersama suami saya buffet sekali satu orang 600 sampai 700, kalau diuangkan Indonesia sekitar 1.200.000 atau 1.500.000 satu orang. Sementara saya, Pak Tony dan Koko Thomas 3 orang 4,5 juta, itu satu kali duduk, Mbak, satu kali makan. Padahal kalau di Indonesia itu sudah gajinya satu keluarga. Karena itu apakah itu salah? Iya, menghibur diri sendiri tidak salah, tapi jangan sampai overload. Begitu juga dengan baju-baju. Baju-baju ini baju saya Indonesia, kalau kita beli di luar negeri mungkin harganya sangat mahal sekali ya, atau di atas 700 Hong Kong dolar ya. Tapi ini saat saya beli di Indonesia ini hanya 400 berapa. Jadi kalau uang Indonesia, uang Hong Kong cuman sekitar 300-an. Jadi memang perbandingan itu sangat pesat sekali ya. Banyak kok teman-teman yang bekerja 2 tahun itu sukses, tapi berapa banyak orang yang bekerja 20 tahun malah nggak sukses, Miss. Ya itu mungkin tuntutan hidup, atau keluarganya banyak, menyekolahkan, atau adik-adiknya ya waktu berangkat punya utang, itu masih hebat ya. Tapi yang paling mengenaskan adalah saat kalian gaya hidup itu aja. Walaupun tidak semua para pekerja migran itu mempunyai gaya hidup yang wah, tapi yang lebih menongol, yang lebih kelihatan kan mereka-mereka yang dengan gaya hidup yang lebih. Karena gaya hidup yang sederhana tidak kelihatan secara langsung dan tidak langsung. Pokoknya pesan saya buat teman-teman saya yang masih non dan baru penyesuaian di rumah majikan, tetap semangat, lakukan yang terbaik. Ujian itu selalu ada buat kalian, dan jangan pernah merasa bahwa le mencung yo le kyo Jawa. Artinya adalah jika kamu tidak suka saya, kembalikan saya pada agent. Ini yang saya tidak inginkan, karena kalau majikan lagi muntap, dia akan bilang le jauh lah. Jadi buat teman-teman, jangan pernah mengatakan le mencung yo le cao. Itu lebih enaknya ngomong apa ya, lanceng ti dulu deh. Kalau saat terjadi pertengkaran dengan majikan, kita lebih lanceng ti, lebih sabar. Dunggahnya diduk nih, saat kita sudah tidak fokus dengan tujuan, emosi kita akan muncul. Tetap semangat, lakukan yang terbaik versi kita, karena keluarga kita yang ada di Indonesia selalu menunggu kepulangan kita dengan keadaan sehat walafiat dan juga dengan berkah yang melimpah atas kehidupan kita. Jadi buat teman